yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu memberkati kita, menjadi dasar di dalam kita berjalan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan boleh menjadi berkat, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 9 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kisah cerita ini dikisahkan bahwa orang Filistin itu datang bermaksud melakukan penyerbuan di lembah Refaim. Maka yang dilakukan Daud adalah Daud datang kepada Tuhan dan Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku, kata Daud. Kemudian Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Daud memukul tentara Filistin itu dan mereka menjadi kalah. Kemudian orang Filistin itu untuk kedua kalinya bermaksud menyerbu di lembah Refaim. Maka sekali lagi Daud bertanya kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka dari jurusan-jurusan pohon kertau itu. Maka Daud mentaatinya, dan untuk kedua kalinya orang Filistin itu dipukul kalah oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang menarik dari kisah ini adalah saat ada bahaya yang mengancam dari orang-orang Filistin kepada Daud, Daud tidak bertanya dulu kepada panglima perangnya dan tidak menghitung dulu kekuatan tentara yang dimiliki, atau melihat perlengkapan senjata yang ada, atau mempersiapkan pasukan perangnya. Namun yang dilakukan oleh Daud adalah datang kepada Allah dan bertanya kepada Allah apa yang harus ia lakukan. Bahkan saat orang Filistin menyerang untuk kedua kalinya, Daud juga datang kepada Tuhan. Daud merendahkan diri kepada Tuhan. Daud bertanya dan cari tahu apa yang menjadi kerinduan atau apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan Daud. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Daud adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam keheningan bersama Tuhan,
Daud menemukan jawaban saat melewati hal-hal tersulit di dalam hidupnya. Pernyataan Tuhan selalu menjadi petunjuk bagi Daud dalam mengambil satu keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki untuk mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Meskipun Daud memiliki segudang pengalaman dalam berperang, namun bukan berarti dan bukan sebagai jaminan bagi Daud untuk menang di dalam peperangan. Pengalaman bukan segala-galanya, tetapi kehendak Tuhan itu melampaui segala pengalaman yang dimiliki oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan buruk bisa saja terjadi tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Namun demikian, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, janganlah kita gentar. Seperti yang dilakukan oleh Daud, datang kepada Tuhan, cari tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, cari tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam keheningan bersama Tuhan, pastinya ada jawaban. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan hikmat, kepandaian, kekuatan, pengalaman, atau mengandalkan orang lain jika kita tidak kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan adalah ketika orang Kristen mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sedangkan pada saat kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan, maka hal itu menjauhkan diri kita dari berkat Tuhan. Bahkan sebaliknya, kita akan memperoleh kutuk. Marilah kita sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi. Bahkan sampai hari ini pun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang membebani hidup kita, yang memberatkan bagi kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi cari tahu Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan berikan hati dan telinga kita kepada Tuhan. Di dalam keheningan itulah kita memperoleh jawaban dari Tuhan, sehingga Tuhan selalu membela hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kekuatan kami, hikmat kami, kemampuan kami. Tetapi kami percaya dan yakin kami memiliki Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami, yang selalu ada di dalam diri kami. Ajar diri kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari tahu akan kehendak-Mu di dalam diri kami, sehingga kami boleh mentaatinya, agar kami senantiasa boleh memperoleh kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh kami hidupin dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.